Untuk mencegahku menceraikannya, istriku menyuntikkan obat penenang ke lenganku saat aku tertidur, lalu membiusku dengan sapu tangan. Ketika aku terbangun, aku sudah terkunci di ruang bawah tanah, dan dia menindihku. Senyum di wajahnya sakit-sakitan dan memuja. Aku langsung meneteskan air mata penghinaan. Lepaskan aku jika kau berani, mari bertarung 300 ronde. Selain itu, istriku setiap hari dengan tangannya sendiri membuatkan sup tonik penuh nutrisi untukku. Aku tersiksa hingga sengsara. Tetapi ketika aku akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri, aku ditangkap kembali olehnya. Dia menyentuh wajahku, tersenyum dan memberitahuku kabar baik. Aku hamil. Jika kau lari lagi, akan kupatahkan kakimu, Liu Ruyan. Istri kontrakku, omong kosong tentang istri kontrak. 3 tahun. Tepat 3 tahun penuh. Lingkaran merah di kalender akhirnya mencapai hari terakhir. Aku sering menghela napas lega. Merasa batu besar yang menekan dadaku akhirnya bisa disingkirkan. 3 tahun ini, aku membantunya menghadapi desakan pernikahan dari keluarganya. Mengusir lalat-lalat yang berputar di sekelilingnya, yang disebut talenta muda itu. Dia membayar. Aku bekerja. Transaksi yang adil. Mengandalkan uang ini. Perusahaanku juga cukup sukses. Tidak besar, tidak kecil, yang penting itu adalah usahaku sendiri. Sekarang, kekasihnya yang selalu ia bicarakan, Ji Bosia, juga kembali ke negara dengan gemilang. Aku melihat foto mereka bertemu secara tak terduga di lingkaran pertemanan. Liu Ruyan tersenyum sangat cerah dan penuh kasih sayang. Aku, si boneka ini, juga harus pensiun dengan sukses. Saat mencetak surat cerai, aku sengaja menebalkan baris yang berisi pelepasan semua harta. Aku tidak menginginkan sepeser pun dari keluarga Liu. 3 tahun ini, villa itu miliknya, mobil mewah itu miliknya. Aku, Ling Xuan, tidak pernah berpikir untuk serakah pada apapun. Bersenandung kecil, aku melipat surat perjanjian itu dengan rapi. Memasukkannya ke dalam tas kerja. Malam ini adalah saatnya untuk berterus terang. Ling Xuan, kau akhirnya bisa menjadi dirimu sendiri lagi. Aku berkata pada diriku sendiri di cermin. Di ruang tamu villa, Liu Ruyan duduk di sofa, menyesap anggur merah dengan anggun. Melihatku masuk, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ruyan, ada sesuatu yang ingin kita bicarakan. Aku meletakkan surat perjanjian cerai di meja kopi di depannya. 3 tahun telah berlalu. Ini adalah surat perjanjian cerai. Coba lihat, kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Soal aset, aku tidak mau apa-apa. Aku berusaha membuat nada bicaraku terdengar tenang. Bahkan sedikit lega dan santai. Dia baru meletakkan gelas anggurnya dan perlahan mengambil beberapa lembar kertas itu. Aku menunggunya mengangguk, atau mengatakan beberapa basa-basi. Siapa sangka? Detik berikutnya, SSRRR, surat cerai di tangannya, langsung berubah menjadi potongan-potongan kertas yang berterbangan di udara. Aku merasa seperti gempa bumi. Liu Ruyan, apa maksudmu? Seumur hidupku, aku belum pernah merasa sehina ini. 3 tahun menahan diri. Hampir meledak saat itu. Dia berdiri, dengan senyum yang tidak kumengerti di sudut bibirnya. Dingin dan sedikit haus darah. Ling Xuan, sudah kubilang, kapan berakhirnya, aku yang menentukan. Tatapan itu, tidak ada sedikit pun kesan CEO yang dingin seperti biasanya. Jelas ada sedikit obsesi. Membuatku merinding. Awalnya, dalam kontrak tertulis dengan jelas, 3 tahun. Sekarang kau ingin mengingkarinya? Aku sangat marah hingga dadaku naik turun. Apa wanita ini sudah gila? Cahaya bulannya sudah kembali. Masih menahanku, si lampu tempel ini, untuk merayakan tahun baru? Aturan itu aku yang buat. Dia berkata dengan ringan, tetapi nadanya sangat memaksa dan tidak bisa dibantah. Sekarang, aku tidak ingin bercerai. Aku menunjuknya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku pernah melihat orang yang tidak masuk akal, tetapi belum pernah melihat yang setidak masuk akal ini. Ini apa? Membuang orang setelah digunakan juga tidak seperti ini caranya. Menghukumku seperti monyet untuk membereskan sedikit barang bawaanku yang menyedihkan. Aku pikir pindah akan membuatnya tenang dan memberinya sedikit tekanan. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku benar-benar naif saat itu. Liu Ruyan hanya berdiri di tengah ruang tamu. Melihat punggungku menaiki tangga, tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya tatapan itu. Seperti 2 kait yang terkunci erat padaku. Ketika aku menyeret koperku menuruni tangga. Bersiap untuk membanting pintu dan pergi, dia perlahan berkata, Ling Xuan, dunia luar sangat berbahaya. Kau akan menyesalinya. Suaranya tidak keras, tetapi seperti jarum yang menusuk telingaku. Aku tidak menoleh, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Rumah itu hanya membuat hatiku merinding tanpa alasan. Wanita ini sangat aneh hari ini, firasat buruk. Mulai menyebar di hatiku, tapi saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai amarah seorang wanita muda. Penolakan Liu Ruyan untuk menandatangani perjanjian perceraian seperti batu yang menghalangi hatiku. Semakin aku memikirkannya, semakin aku kesal. Setelah aku pindah dari villa, aku mencari hotel acak untuk menginap.
Aku sedang memikirkan cara membuka pikiran keras kepala Liu Ruyan, seseorang yang tak terduga datang mencariku. Jibosia, bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Liu Ruyan yang memberitahunya. Dia berpakaian rapi, mengenakan setelan yang dibuat khusus, rambutnya disisir dengan sempurna. Hanya saja wajahnya agak pucat seperti orang sakit. Ling Xuan, dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya seperti melihat sesuatu yang kotor. Kudengar Liu Ruyan tidak mau bercerai denganmu. Nada superioritas dalam suaranya hampir meluap. Bukan urusanmu. Aku berkata dengan marah. HMPH, memang. Dia tertawa, tawanya sangat palsu. Bagaimanapun juga. Kau mengandalkan wanita untuk mencari nafkah, wajar jika Liu Ruyan bosan dan ingin menyingkirkanmu. Pelipisku berdenyut-denyut. Bajingan ini datang khusus untuk membuatku jijik. Tapi jangan khawatir, dia melangkah maju, provokasi bodoh ini. Langsung meledak, aku langsung meninju wajah putihnya. Plak, Jibosia mungkin tidak menyangka aku berani memukul. Langsung terpukul, terhuyung mundur beberapa langkah, hidungnya langsung berdarah. Beraninya kau memukulku? Dia menutupi hidungnya dengan tidak percaya. Kenapa tidak boleh memukulmu? Aku maju dan menendangnya, langsung membuatnya membungkuk. Seperti udang rebus. Aku memberimu muka, ya? Malah berani pamer di depanku. Aku sudah lama ingin memukulnya. Selama 3 tahun ini, Liu Ruyan terus menyebut-nyebut cinta pertamanya, membuatku merasa seperti kura-kura. Sekarang kura-kura ini berani bersuara. Aku mencengkeram kerahnya dan menariknya ke atas. Tuan Muda Ji, dengarkan baik-baik. Urusanku dengan Liu Ruyan, bukan aku yang tidak setia. Tanya saja dia, berani sekali dia mengomel. Ku kepruk kau setiap kali bertemu, sampai kacamata emasnya terlempar. Jibosia begitu ketakutan padaku hingga membeku. 2 bodyguard yang dibawanya ingin maju, tapi ku balas dengan tatapan tajam hingga mereka tidak berani bergerak. Orang ini mungkin sudah terbiasa dimanjakan, hanya enak dipandang tapi tak berguna. Akhirnya, dia kabur dengan merangkak. Dia meninggalkan kalimat, tunggu saja. Sial, aku memang menunggu. Aku benar-benar mengira masalah ini akan berlalu begitu saja. Tak disangka, 2 hari kemudian, bajingan kecil Jibosia benar-benar tidak kapok. Dia menyuruh beberapa berandalan berambut kuning dengan tato murahan menghadangku di depan kantor. Hei, anak muda, kau yang memukuli Tuan Muda Ji kami? Si rambut kuning memegang rokok dan menunjukku dengan tongkat baseball. Saat itu aku langsung tertawa. Segitu saja? Bahkan belum cukup untuk pemanasan. Tidak sampai 5 menit. Beberapa berandalan tergeletak di tanah, menangis dan merengek. Jibosia bersembunyi tidak jauh dari sana. Melihat pemandangan itu, wajahnya pucat pasi. Aku melangkah selangkah demi selangkah ke arahnya. Dia ketakutan dan berbalik ingin kabur, mengambil jalan memutar. Tatapan ketakutan itu tidak dibuat-buat. Bahkan pernah sekali di sebuah pesta, dia melihatku dari jauh. Gelas anggur di tangannya langsung jatuh ke tanah dan dia kabur. Benar-benar membuatnya trauma. Dasar payah, kupikir, demi Liu Ruyan. Setidaknya di depan umum, setelah kubuat kekasih impiannya jadi seperti itu, dia seharusnya sedikit menghargaiku. Menandatangani surat cerai. Maka aku mencarinya lagi, membujuknya dengan baik-baik. Memohon-mohon padanya. Liu Ruyan, kumohon padamu. Lepaskan aku, oke? Kekasih impianmu sudah kubuat babak belur, untuk apa kau menahanku? Dia hanya menatapku seperti itu, tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku benar-benar hampir dibuat gila olehnya. Tepat ketika aku hampir putus asa, keadaan tiba-tiba berubah. Dalam sebuah acara bisnis, kami berdua diundang hadir sebagai pasangan teladan. Setelah acara selesai, melepas kepura-puraan, aku sekali lagi menyinggung masalah perceraian dengannya. Liu Ruyan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Katakan dengan jujur. Dia terdiam lama sekali, begitu lama hingga kupikir dia akan mengabaikanku lagi. Ternyata, dia perlahan berkata, baik, aku tanda tangani. Aku tertegun saat itu, curiga salah dengar. Apa katamu? Aku bilang, aku tanda tangani surat cerai. Ulangnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Jantungku berdebar kencang, lalu diikuti dengan ekstasi. Ya Tuhan, akhirnya 3 tahun ini akan segera berakhir. Tapi sebelum aku sempat terlalu lama bahagia, aku menyadari sorot matanya menatapku. Bagaimana mengatakannya? Agak aneh, seperti genangan air yang dalam tak berdasar, menyimpan sesuatu yang tidak aku mengerti. Ada sedikit rasa panik juga. Liu Ruyan benar-benar setuju untuk menandatangani surat cerai. Saat itu, otakku berdengung. Aku benar-benar tidak percaya dengan telingaku. 3 tahun ini, aku sudah muak. Kalimatnya, baik, aku tanda tangani. Bagiku tidak ubahnya suara surgawi. Tapi kemudian dia mengubah sikapnya, dengan senyum misterius di sudut bibirnya. Sebelum tanda tangan, mari kita makan malam. Anggap saja makan perpisahan. Makan perpisahan? Oke, ayo makan. Selama dia mau menandatangani, jangankan hanya makan malam, makan prasmanan mewah pun aku mau.
Aku bahkan berpikir sedikit picik di dalam hati, apakah wanita ini akhirnya sadar dan ingin berpisah baik-baik? Makan malam diadakan di ruang makan villa. Meja makan panjang, kandil yang indah. Juga ada beberapa hidangan yang biasanya aku suka makan. Liu Ruyan hari ini sangat pendiam, bahkan bisa dibilang lembut. Dia menuangkan anggur untukku dan bertanya dengan suara pelan, "Bagaimana kabar perusahaan belakangan ini?" Nada bicaranya seperti saat aku baru mengenalnya. Keakraban yang kadang-kadang dia tunjukkan bahkan berbeda. Kelembutannya hari ini membuatku sedikit tidak nyaman. Tapi saat itu, aku dibutakan oleh kebebasan yang akan segera aku dapatkan, dan tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya merasa, mungkin ini adalah ketenangan sebelum badai, atau keramahannya yang terakhir. Setelah makan, dia meletakkan peralatan makan. "Ayo pergi ke ruang kerjaku. Aku akan ambil pena. Surat perjanjian ada padamu? Atau salinan cadangan ada di sini?" Aku bawa. Aku segera mengeluarkan dari tas kerjaku surat perjanjian cerai yang membawa harapanku. Ruang kerjanya, ini bukan pertama kalinya aku datang. Tapi hari ini, aku merasa ada aroma yang tak terlukiskan di udara. Dia berjalan ke belakang meja, duduk, mengambil perjanjian perceraian dan pena yang kuberikan. Jantungku berdegup kencang. Mataku tak berkedip menatap tangannya. Matanya tertunduk, bulu mata panjangnya di bawah cahaya membentuk bayangan samar. Akhirnya, dia menandatangani. Tulisannya yang lancar menandatangani namanya, Liu Ruyan. Saat itu, aku merasa batu besar yang menekan hatiku selama lebih dari 3 tahun akhirnya disingkirkan. Dia mendorong perjanjian perceraian yang telah ditandatangani ke hadapanku, Ling Xuan. "Sekarang, kamu bebas," katanya. Suaranya sangat pelan. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil perjanjian itu, ujung jariku hampir menyentuh kertas. Tepat pada saat itu, dengan tiba-tiba, tangan Liu Ruyan yang lain secepat kilat mengeluarkan sesuatu dari laci meja, cahaya dingin berkilauan. Itu adalah sebuah jarum suntik. Pupil mataku menyusut dengan cepat. Rasa dingin menjalar dari telapak kakiku langsung ke ubun-ubunku. "Liu Ruyan, aku ingin menghindar, ingin melawan. Tapi semuanya terlalu cepat. Gerakannya gesit, tidak seperti nona muda yang dimanjakan. Sebaliknya, seperti agen terlatih. Ujung jarum yang dingin, tanpa ragu sedikit pun, menusuk lenganku dengan keras. Aku kesakitan dan secara naluriah ingin melepaskan diri. Tapi tangannya yang lain mencengkeram lenganku dengan erat, kekuatannya luar biasa. Cairan itu didorongnya sampai habis tanpa ampun. Sensasi pusing yang hebat langsung menyelimuti otakku. Lengan terasa mati rasa dan perih, lalu seluruh tubuhku lemas. "Apa yang kau suntikan padaku?" Aku menggertakkan gigi, merasa kelopak mataku semakin berat. Dia tidak menjawab. Hanya mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya. Di sapu tangan itu, tanpa pertahanan, aku benar-benar percaya dia akan melepaskanku dengan mudah. Yang terakhir kulihat adalah wajah Liu Ruyan yang mendekat. Sudut bibirnya membentuk senyuman mempesona dan mengerikan. Mata indahnya itu melengkung menjadi bulan sabit. Tapi di dalam bulan sabit itu, bergejolak sesuatu yang menakutkan. Keinginan memiliki yang kental dan tak terurai. "Ling Xuan," suaranya seperti bisikan iblis. Di telingaku terngiang hari aku menandatangani kontrak 3 tahun lalu. Aku sudah ingin melakukan ini. Aku juga ingin mengurungmu di ruang bawah tanah pribadiku, menguncimu. Hanya milikku sendiri. Sebelum kegelapan benar-benar menelanku, aku seolah mendengar kecenderungannya untuk puas. Tawa itu seperti madu berlapis racun, membuatku tak berdaya. Gila macam apa yang telah aku libatkan? Aku tidak tahu berapa lama berlalu sebelum aku terbangun lagi. Aku terbangun karena aroma yang samar. Tidak, bukan terbangun, aku merasa berada di ruangan bawah tanah yang remang-remang. Tangan dan kakiku terkunci oleh sesuatu yang berat, yaitu rantai besi. Seluruh tubuhku terikat di ranjang dalam posisi bintang, dan Liu Ruyan. Dia berada di sampingku, mengenakan piyama sutra, rambutnya tergerai di bahunya. Napasnya membawa suhu panas. "Sayang, kamu sudah bangun," suaranya sangat pelan, sangat lembut. Seperti bulu yang menggelitik sarafku, tetapi ada sedikit kepuasan dan kegilaan yang mengerikan dalam suaranya. Aku baru saja ingin berbicara, tetapi tenggorokanku sangat kering. "SST." Dia dengan lembut menekan bibirku dengan jarinya. "Sayang, kamu tidak ingat? Tidak apa-apa, tapi kamu tidak boleh meninggalkanku." Dia mengangkat kepalanya, mata indahnya bersinar aneh di bawah cahaya redup. "Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan, seperti membicarakan kesepakatan bisnis besar atau pekerjaan yang entah berapa lama." Ketika aku sadar kembali, aku mendengar suara lembut seorang gadis. Dengan sedikit senyum memeluk, datang dari atas kepalaku. Suara ini, aku tiba-tiba mendongak. Liu Ruyan, dia duduk di tepi tempat tidur dengan santai. Mengenakan gaun tidur sutra yang kukenal, dia masih memegang segelas anggur merah di tangannya, menggoyangkannya dengan lembut. Cairan merah tua itu memancarkan cahaya aneh dalam kegelapan. Saat ini, dia sangat berbeda dari CEO wanita yang dingin dan arogan di hari kerja.
di mata indahnya. Sangat lembut, seperti bisikan antar kekasih. Sebenarnya, pada hari aku menandatangani kontrak 3 tahun lalu. Dia berhenti sejenak, sudut bibirnya membentuk senyum gelap dan mengerikan. Senyum itu membuat kulit kepalaku terasa mati rasa. Aku sudah ingin melakukan ini. Pupil mataku mengecil. Kamu gila, Liu Ruyan, lepaskan aku. Aku berteriak, tetapi suaraku terdengar serak dan lemah karena efek obat sebelumnya. Dia seolah tidak mendengar raungan marahku, terus berbicara sendiri, matanya yang indah melengkung seperti bulan sabit. Namun, di dalamnya bergejolak keinginan memiliki yang menakutkan. Aku ingin mengurungmu di ruang bawah tanah yang hanya bisa aku masuki. Jari-jarinya dengan lembut membelai pipiku, sentuhan dingin itu membuatku merinding. Dikunci. Hanya milikku seorang. Orang gila, wanita ini benar-benar gila. Sayang, tidak apa-apa. Kamu akan terbiasa. Dia berbicara dengan lembut, seolah menenangkan seorang anak yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi kamu ingin meninggalkanku. Tidak boleh. Ada kilatan cahaya berbahaya di matanya, tetapi dia hanya tersenyum. Senyum itu penuh dengan kegilaan yang pasti menang. Lalu, dia meletakkan gelas anggur. Tidak, jangan. Aku meronta dengan putus asa. Rantai besi itu bergemerincing, tetapi obat sialan itu belum sepenuhnya hilang. Aku sama sekali tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Tetapi, aku tidak bisa bergerak. Hanya bisa melihatnya melakukan apapun yang dia inginkan. Insting tubuh mulai terbangun. Dan aku hanya bisa terpaksa mulai menikmati rasa sakit. Terlalu menyesakan. Aku, seorang pria dewasa, sebenarnya diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita. Air mata penyesalan tak terkendali mengalir dari sudut mataku. Otomatis sepenuhnya memang hemat tenaga. Memang nikmat, tetapi aku ingin setidaknya harga diri. Aku diikat di tempat tidur, meninggalkan air mata penghinaan dan penyesalan. Selama proses itu, dia selalu menatapku dengan tatapan terobsesi dan fanatik, seolah mengagumi barang pribadinya yang paling dicintai dan unik. Dia benar-benar orang gila, seorang yandere dengan keinginan memiliki yang meledak-ledak. Bagaimana aku bisa terlibat dengan orang mesum seperti ini? Di hari-hari berikutnya, aku benar-benar mengerti apa artinya ingin hidup tak bisa, ingin mati pun tak bisa. Liu Ruyan si wanita gila, setiap hari tepat waktu datang berkunjung. Mengatakan berkunjung, lebih tepatnya memeras nilaiku sampai kering. Aku merasa pinggangku ini cepat atau lambat akan dia siksa sampai hancur. Lebih tepat waktu daripada absen kerja. Yang paling membuatku kesal dan terhina adalah ini. Awalnya aku masih meronta mati-matian. Diam. Benar-benar jahat. Dia tidak marah, hanya menatapku dengan lembut. Dengan senyum sakit-sakitan itu, sayang, bagaimana bisa tidak makan? Kalau tidak makan, bagaimana kita punya tenaga untuk berolahraga nanti malam? Sial. Akhirnya, aku menyerah di hadapan kelaparan dan dominasinya. Harga diriku yang menyedihkan hancur berkeping-keping, selain melarikan diri. Dan sup sialan itu, sup penambah stamina total, aku bersumpah. Seumur hidupku, aku belum pernah mendengar sup selucu ini. Rocongrong, Bajitian. Bergizi sekali, Gejie, Shudi Huang. Goji Berry, Shanzhuyu, Heshou. Cordyceps, Duzhong, dan apalagi, penis anjing. Penis sapi, penis kuda, penis rusa. Bahkan ada penis harimau. Dari resep Shanghai Jing mana wanita ini menemukannya? Setiap hari semangkuk besar, hitam pekat, baunya menusuk hidung. Sayang, aku menyuapimu sendiri, sangat bergizi. Dia memegang mangkuk itu, tersenyum seolah sangat berbudi luhur, aku benar-benar ingin meludahinya. Aku ingin muntah, tapi dia mencengkeram daguku dan memaksakan cairan obat pahit itu mengalir ke tenggorokanku. Aku merasa organ dalamku menolak, tetapi tubuhku memang menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Itu adalah kekuatan palsu setelah dikuras habis. Yang memalukan adalah, di bawah obat-obatan, penghinaan, dan siksaannya hari demi hari. Tubuhku secara bertahap mulai, bahkan, terkadang menghasilkan semacam kenikmatan yang menyimpang. Aku membenci diriku sendiri, tetapi siksaan mental. Seperti pisau tumpul mengiris daging, semakin dalam dari hari ke hari. Setiap hari, aku melewati hari-hari dalam apa yang disebut kebahagiaan dan siksaan yang tak berujung ini. Selain menjadi sesat, Liu Ruyan terkadang bertingkah seperti wanita normal. Memelukku, kepalanya bersandar di dadaku, napasnya teratur. Ling Xuan, kamu sangat harum. Kamu hanya milikku. Tahukah kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Suaranya sangat lembut. Sangat lembut seperti bulu, tetapi kata-kata yang diucapkannya mengandung keinginan mengontrol yang tak terbantahkan, membuat tulang punggungku merinding. Aku sudah mencoba melawan. Mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari rantai besi sialan itu. Suara gemerincing yang keras terdengar sangat menusuk di ruang bawah tanah yang sunyi. Lalu apa? Selain rasa sakit di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan punggung, tidak ada yang lain.
Liu Ruyan akan terlihat lebih gelap ketika dia melihat luka di tubuhku. Sayang. Kamu nakal ya. Lalu hukuman yang lebih parah. Lambat laun, aku menyerah pada perjuangan sia-sia ini. Aku mulai tenang dan diam-diam mengamatinya. Mengamati setiap gerakannya. Mengamati ruang bawah tanah terkutuk ini. Aku mencari kesempatan, sekecil apapun kemungkinan untuk melarikan diri. Suatu kali, suasana hatinya tampak sangat baik. Setelah bekerja, dia bahkan membuka rantai di salah satu tanganku. Sayang, makanlah sendiri hari ini. Dia meletakkan mangkuk nasi di meja samping tempat tidur. Kemudian dia hanya melihatku seperti itu. Kebebasan kecil yang tiba-tiba itu membuat jantungku berdebar kencang. Harapan, seperti nyala api kecil, menyala di dalam hatiku. Perlahan, aku menggunakan tangan yang bebas itu. Mengambil sumpit dan dengan canggung mengambil nasi dan sayur. Enak sekali. Sayangnya, harapan ini terlalu singkat untuk makan berikutnya. Dia menguncinya kembali sendiri. Biar aku suapi saja ya, sayang. Aku suka seperti ini. Nyala api kecil itu langsung padam disiram air dingin. Hari demi hari, ruang bawah tanah yang gelap gulita ini menjadi penjaraku. Dan Liu Ruyan adalah iblis cantik yang memegang kuncinya. Ada yang berbeda hari ini. Liu Ruyan seperti biasanya. Tiba di ruang bawah tanah yang remang-remang ini, aku masih mengenakan gaun tidur sutra yang mewah itu. Masih ada aroma familiar yang membuatku pusing di udara. Dia mulai melakukan rutinitasnya dengan mahir. Aku sudah dipermalukan, terbiasa dengan alur kerja. Hal yang paling membuatku merinding adalah ekspresinya. Bukan lagi penguasaan yang polos dan memuaskan, melainkan ekspresi yang sangat aneh, matanya kabur, seolah tenggelam dalam. Kau tidak ingat hubungan kita, tapi 3 tahun lalu, aku hanya menginginkanmu. 3 tahun lalu, 3 kata ini seperti kilat yang menyambar pikiranku yang kacau. 3 tahun lalu, bukankah itu saat kita menandatangani kontrak omong kosong itu? Saat itu, dia melihatku seperti melihat barang dagangan yang menunggu harga yang tepat. Matanya penuh dengan penilaian dingin. Bagaimana mungkin dia mencintai tinju yang kuayunkan karena aku? Dia terus berbicara, suaranya membawa kegilaan yang sakit-sakitan. Memukuli orang-orang yang ingin menindasku hingga babak belur. Ling Xuan. Pria seperti itulah yang kuinginkan. Seluruh tubuhku menegang. Apa yang dia katakan? Memukuli orang? Tiba-tiba dia mencibir. Nadanya adalah penghinaan yang tak terselubung. Sampah, terlihat lemah dan rapuh, seperti wanita palsu. Mataku benar-benar buta sebelumnya. Bagaimana aku bisa menyukai orang seperti itu? Seorang penipu yang datang untuk uang dan kedudukanku. Apa dia benar-benar berpikir aku tidak tahu? Dia bahkan tidak tahu malu untuk mendekatiku. Saat dia berbicara, dia seolah-olah menjulurkan lidahnya. Aku hanya bisa menanggungnya dengan kaku. Tatapannya jatuh dengan penuh semangat, seperti orang beriman yang akhirnya mendapatkan mukjizat. Hanya kau yang layak menjadi priaku. Pikiranku kacau balau. Ucapannya yang sakit-sakitan membuatku menggigil. Apa yang dia katakan selanjutnya membuatku benar-benar kedinginan. Kali ini, aku akhirnya mendapatkanmu sepenuhnya. Dan, sebelum mendapatkanmu, aku juga melihat alur cerita yang paling ingin kulihat. Dia tertawa. Tawa itu bergema di ruang bawah tanah yang sunyi, tampak sangat aneh. 3 tahun, Ling Xuan. Apa kau tahu sudah berapa lama aku menahannya? Sampah seperti Jibosia juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Dia baru saja kembali. Aku sudah tahu, aku bisa melihat Ling Xuan yang memukul orang demi aku lagi. Ling Xuan, tahukah kamu, di depanku, demi aku, memukuli Jibosia seperti anjing mati, betapa senangnya hatiku saat itu. Betapa bahagianya, otakku seperti dilempari bom. Ternyata Jibosia mencariku berkali-kali bukan kebetulan. Akulah yang seperti orang bodoh melompat ke dalam lubang yang sudah dia gali. Dia seperti sutradara yang tinggi, dan aku hanyalah tokoh utama pria yang menyedihkan yang bertanggung jawab atas estetika kekerasan dalam naskahnya, tapi yang paling disayangkan adalah kakimu itu. Dia menunjukkan ekspresi menyesal di wajahnya, tendangan yang hampir membunuhnya itu, aku hanya bisa melihat kehebatannya dari rekaman CCTV. Aku benar-benar tidak tahan, aku melihat ekspresi yandere di wajahnya yang bercampur dengan obsesi dan kegilaan. Rasa dingin menjalar dari tulang ekor ke ubun-ubun. Aku bekerja selama hampir 2 jam, aku menutup mata. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Setelah beberapa saat, dia sepertinya sudah cukup istirahat. Dia menopang tubuhnya dan duduk, seolah bersiap untuk menyenangkan aku dan pergi seperti biasa. Tapi begitu dia bangun, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangannya. Alisnya berkerut erat, seolah dia akan muntah. Detik berikutnya, dia buru-buru melompat dari tempat tidur dan berlari secepat mungkin menuju pintu ruang bawah tanah tanpa menoleh ke belakang. Suara sepatu hak tinggi menginjak tanah semakin menjauh, hingga pintu besi berbunyi, plak. Seluruh ruang bawah tanah kembali sunyi senyap seperti kematian. Aku berbaring di tempat tidur, terengah-engah, seluruh tubuhku seperti tercerai-berai. Setelah sekian lama,
Aku baru sadar bahwa dia sudah pergi. Dan, saat emosinya sedang memuncak, dia membuka kunci di tanganku. Setelah selesai, karena ketidaknyamanan yang tiba-tiba, dia sepertinya lupa untuk mengunciku lagi. Aku dengan lesu mengangkat tanganku, rantai besi dingin di pergelangan tanganku itu. Tergantung longgar, kuncinya terbuka. Dia lupa, dia benar-benar lupa mengunciku kembali. Sengatan listrik langsung menjalar dari tulang ekor. Kesempatan menembus langit-langit, ini satu-satunya kesempatanku. Aku tidak berani bergerak, mendengarkan dengan seksama suara di luar, takut dia akan kembali secara tiba-tiba. Waktu berlalu setiap detik, tidak ada suara apapun. Aku menahan rasa sakit dan lelah setelah tubuhku terkuras. Memaksa diriku untuk beristirahat, memulihkan tenaga. Setiap detik adalah siksaan. Setelah sekitar 2 jam, aku merasa akhirnya memiliki sedikit kekuatan di tubuhku. Aku perlahan, sedikit demi sedikit, bangun. Lalu, mulai mengatasi belenggu kaki sialan itu. Benda ini lebih sulit daripada yang di tangan. Aku meraba-raba di kamar. Menemukan batang logam yang jatuh ke tanah saat dia mengganti bola lampu sebelumnya. Cungkil. Tangan, kayu, keringat mengalir dari dahi ke mata. Asam dan perih lagi, setelah lebih dari 2 jam lagi. Sebuah bunyi ringan, belenggu di kaki akhirnya terlepas. Kebebasan. Aku terhuyung-huyung berdiri, bergegas menuju pintu besi yang menuju keluar neraka. Namun, harapan sekali lagi hancur berkeping-keping oleh kenyataan, pintunya terkunci. Dan itu adalah jenis kunci elektronik canggih yang belum pernah kulihat. Aku kembali ke kamar. Mengeluarkan semua benda yang bisa digunakan sebagai alat, memukuli dan memukul pintu itu, tidak berguna. Pintu ini seperti tumbuh di dinding, tidak bergerak sedikit pun. Dalam keputusasaan, aku menyentuh sepotong karet keras yang jatuh dari sesuatu, entah apa. Mungkin seukuran kartu bank. Bukankah begitu yang sering terjadi di film? Sebuah kartu dimasukkan ke celah kunci dan digeser, pintunya terbuka. Meskipun terasa konyol. Tapi sekarang, aku hanya bisa mencoba semua cara. Aku memasukkan karet ke celah kunci. Menggeseknya bolak-balik, sekali, 2 kali. 100 kali, lenganku sakit seperti mau putus. Aku haus dan lapar. Tenggorokanku seperti terbakar. Tepat ketika aku hampir menyerah dan bersiap untuk berbaring kembali di tempat tidur dan menunggu kematian. Klik, sebuah suara lemah yang hampir tidak terdengar, berasal dari dalam kunci. Seluruh tubuhku bergetar, sangat gembira. Berhasil. Aku benar-benar jenius, aku meraih gagang pintu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka, tapi hanya sedikit, menahan kekuatan. Pintu didorong terbuka dengan cepat dari luar. Apa yang terjadi? Aku belum sempat bereaksi. Itu lagi sapu tangan putih sialan itu, aroma familiar, dengan sedikit manis. Langsung menyelimuti mulut dan hidungku, wajahku bahkan belum sempat terlihat jelas, sejenak. Sekali lagi tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Saat jatuh, aku jatuh ke dalam pelukan yang familiar. Dengan aroma samar, itu Liu Ruyan, seolah-olah dari rawa berlumpur yang kental. Ditarik keluar dengan paksa, dalam kegelapan, aroma familiar itu membuat kulit kepalaku mati rasa, sekali lagi masuk ke hidungku. Aku belum membuka mata. Aku sudah merasakan ada yang tidak beres, berat di anggota tubuhku lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Aku tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, di bawah cahaya redup, yang tertangkap di mataku adalah di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, benda yang berkilauan dingin dan tanpa cahaya, rantai besi. Lebih tebal dari sebelumnya, dengan goresan baru di atasnya. Seperti 2 ular hitam berbisa yang melilitku erat-erat, sementara Liu Ruyan berbaring di atasku, dia seperti kucing malas, kepalanya bersandar di dadaku. Jari-jarinya dengan lembut membelai wajahku, melihatku bangun, dia mengangkat kepalanya. Di mata indahnya itu, ada sedikit senyum berbahaya yang familiar bagiku. Sayang, kau nakal ya. Suaranya sangat lembut. Sangat lembut, tetapi seperti duri es yang menusuk telingaku. Masih ingin kabur diam-diam. Ujung jarinya menyentuh bibirku, dengan sedikit dingin. Kenapa? Kecantikan sepertiku ini masih belum bisa menahanmu? Apa bagusnya dunia luar? Kau harus ingat, dunia luar itu berbahaya. Dia mendekat, napas hangatnya menerpa wajahku. Mengatakan kata demi kata, hanya aku yang terbaik untukmu. Aku menggigit bibirku erat-erat, dadaku naik turun dengan hebat, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kegagalan yang memalukan dan keputusasaan yang mendalam menenggelamkanku seperti air pasang. Tampaknya ia sangat puas. Reaksiku saat ini, senyum di sudut bibirku semakin dalam. Kamu akan tinggal di sini. Menemani aku dan anak kita. Anak, 2 kata ini seperti bom. Meledak di benakku. Seluruh tubuhku menegang, menatapnya dengan seksama. Aku pikir aku salah dengar. Apa katamu? Suaraku serak dan tidak karuan. Anak, di wajah Liu Ruyan, ekspresi sakit-sakitan yang berbahaya itu langsung menghilang. Digantikan oleh ekspresi polos dan penuh harap, seperti anak kecil yang melakukan hal yang benar. Menunggu orang dewasa memujinya.
Dia mengangguk dengan berat, matanya berbinar. Benar, anakmu. Dia bahkan menjawabku dengan nada sedikit sombong, dengan serius. Ini adalah hasil dari usaha kita selama lebih dari setengah bulan. Setelah selesai berbicara, ekspresi polos itu menghilang lagi. Dia berubah kembali menjadi orang gila dengan mata gelap. Penuh dengan keinginan untuk memiliki, menyipitkan matanya dengan berbahaya. Pergantian ekspresi yang mulus ini membuatku merasakan hawa dingin dari lubuk hatiku. Pikiranku kacau balau, memaksakan diri untuk meraih secercah akal sehat terakhir. Bertanya dengan tidak percaya, sudah dipastikan di rumah sakit, lalu bagaimana lagi? Dia mengangkat alisnya dengan bangga seperti burung merak yang memenangkan pertarungan. Baru saja dipastikan. Aku ingin segera kembali untuk memberitahumu kabar baik ini. Akibatnya, begitu aku membuka pintu, aku menyadari. Matanya langsung menjadi dingin, tangannya juga menambah kekuatan, mencubit daguku. Menyadari bahwa ada pria kejam yang ingin melarikan diri diam-diam, ingin meninggalkan kita, ibu dan anak. Aku terdiam oleh kata-katanya. Jantungku seperti ditarik oleh tangan tak terlihat, terasa berat dan jatuh ke bawah. Anak, dia hamil. Fakta ini, bahkan lebih berat daripada rantai besi yang lebih tebal di pergelangan tanganku, menghancurkan harapan terakhirku untuk melarikan diri. Aku menjadi tenang. Perlahan menjadi tenang. Sekarang dia juga sudah memiliki anak, ingin melepaskan diri lagi. Mungkin lebih sulit daripada naik ke surga. Aku memejamkan mata, tidak lagi melihat wajah gila dan cantik itu. Pikiranku mulai berpikir dengan gila-gilaan seperti benang kusut. Kata-kata yang diucapkan Liu Ruyan sebelumnya bergema di benakku berulang-ulang. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu dia harus memilikiku. 3 tahun lalu, aku memukul seseorang untuknya, setelah berpikir lama. Sebuah fragmen memori kabur yang kulupakan di sudut pikiranku mulai perlahan muncul kembali, saat aku baru lulus kuliah. Aku belajar keuangan, tanpa latar belakang, tanpa koneksi. Lulus sama dengan menganggur. Ijazahku yang lumayan itu tidak berguna di hadapan kenyataan. Demi bertahan hidup, aku mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan bar. 3 tahun lalu. Bukankah itu saat aku baru lulus kuliah, miskin papa? Aku berusaha keras mencari di tumpukan sampah ingatanku. Berusaha menemukan sedikit petunjuk. Akhirnya, sebuah adegan memalukan namun penuh semangat yang sengaja kulupakan. Dipaksa keluar dari sudut yang terkunci rapat. Saat itu aku baru lulus, belajar keuangan tanpa latar belakang atau koneksi. Lulus berarti menganggur. Pepatah itu benar sekali. Demi mencari sesuap nasi, aku mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan di sebuah bar yang cukup ramai. Malam itu, bar itu ramai seperti biasanya. Aku membawa nampan, berjalan di antara orang-orang, lalu melihat pemandangan itu. Di sudut stan, 6 atau 7 preman dengan rambut merah dan hijau mengelilingi seorang gadis. Mulut mereka penuh kata-kata kotor, tangan mereka juga tidak sopan. Gadis itu tampak jelas mabuk. Pipinya merah merona, matanya sayu, tubuhnya lemah seperti tidak bertulang. Dia hanya bisa menolak dengan lemah. Saat itu, aku bertindak tanpa berpikir panjang. Mahasiswa baru di masyarakat, masih polos dan bersemangat. Hal semacam ini. Aku meletakkan nampan, tanpa basa-basi langsung menerjang, menarik gadis itu ke belakangku dan melindunginya. Apa yang kalian lakukan? Apa hebatnya menggertak seorang gadis? Para preman itu tertegun sejenak. Kemudian mereka menyeringai dan mengepungku. Selanjutnya adalah perkelahian. Jumlah mereka lebih banyak. Aku langsung terkena beberapa pukulan. Sudut mulutku terasa perih. Tapi aku tidak mau menyerah. Berpikir untuk menyelamatkan wanita cantik, tidak mungkin aku mati di tengah jalan. Itu akan sangat memalukan. Api berkobar dari lubuk hatiku. Adrenalin dalam tubuhku langsung melonjak. Aku bertarung dengan mata merah, benar-benar mengabaikan pertahanan. Aku bermain dengan mereka dengan menukar luka. Kau memberiku pukulan. Aku rela menerima pukulan demi membalas tendangan. Semangat nekat itu benar-benar membuat mereka terkejut. Akhirnya, beberapa preman itu perlahan-lahan pergi. Aku juga tidak lebih baik. Wajahku memar dan babak belur. Pakaianku juga robek. Secara tidak sadar aku memalingkan wajahku, tidak ingin gadis di belakangku melihatnya. Keadaanku yang menyedihkan ini. Melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama, terutama karena penampilan ini terlalu memalukan. Aku bahkan tidak berani menoleh untuk melihatnya, dan langsung pergi dengan terpincang-pincang. Hasilnya bisa ditebak. Aku langsung dipecat dari bar hari itu dan kehilangan pekerjaan. Kira-kira setengah bulan kemudian, aku menerima telepon yang tidak jelas, lalu menandatangani perjanjian pernikahan kontrak sialan itu dengan Liu Ruyan. Memikirkan hal ini, aku merinding. Lokasi, penyebab, akibat, semua petunjuk pada saat ini, semuanya terhubung. Bukan kebetulan. Sejak awal, dia memang mengincar aku. Aku tiba-tiba membuka mata, menatap tajam Liu Ruyan yang menindihku. Suaraku menjadi serak dan kering karena keterkejutan yang luar biasa. Gadis di bar itu, jangan-jangan itu kamu? Liu Ruyan perlahan mengangkat kepalanya.
Kilatan kelicikan muncul di mata indahnya, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang sakit dan puas. Sayang, sepertinya kamu sudah ingat. Jarinya dengan lembut menyentuh bibirku. Nada suaranya membawa sisa-sisa dingin. Tapi, sudah ingat, maka akan semakin tidak bisa melarikan diri. Hatiku tenggelam. Lari. Bagaimana bisa lari sekarang? Konfrontasi langsung, aku sudah mencobanya. Akibatnya adalah diganti dengan rantai besi yang lebih tebal. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti membius dan memenjarakan. Aku tidak ragu. Lain kali aku membuatnya marah, dia benar-benar akan mematahkan kakiku. Terlebih lagi, ada anak. Dia hamil. Terlepas dari apakah anak ini milikku atau tidak, dengan keadaannya yang sekarang. Yang sudah fanatik dan gila, dia akan menjadikan anak ini sebagai belenggu pamungkas untuk mengikatku. Jika anak ini benar-benar milikku, secara hukum dan emosional, kita seumur hidup ini. Jangan harap bisa benar-benar terpisah. Aku harus tenang. Kekerasan tidak berhasil. Hanya bisa dengan cara halus. Seorang pria sejati bisa menekuk dan meregangkan diri. Selamatkan dirimu dulu. Baru rencanakan masa depan. Aku menutup mata, dan membukanya lagi. Keterkejutan dan kemarahan di mata saya sudah saya tekan kuat-kuat. Saya memaksakan sebuah senyum yang terlihat agak tak berdaya dan pasrah, berusaha membuat nada bicara saya terdengar lebih ringan. Jika tidak bisa melarikan diri, ya sudahlah. Saya menatapnya, berpura-pura santai, mengejek sedikit. Pria, jika melakukan sesuatu, harus bertanggung jawab. Kalau begitu, tinggallah dan temani ibu dan anak ini. Aku juga tidak berencana untuk lari. Liu Ruyan menyipitkan matanya, seperti seekor kucing yang mengamati mangsanya. Di mata indahnya, penuh dengan permainan, dia mendekat, dengan cermat meneliti wajahku. Seolah ingin menemukan jejak kebohongan di wajahku. Aku masih tidak terlalu percaya. Dia perlahan berbicara, ujung jarinya yang dingin menyentuh jakunku. Membuatku merinding. Tapi, sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Suaranya tiba-tiba berubah, dengan ancaman yang tidak disembunyikan. Jika tidak, lain kali. Akan kupatahkan kedua kakimu, agar kau selamanya, tinggal di sini. Jantungku mencelos, tapi wajahku tetap mempertahankan ekspresi kompromi. Itu, dia sepertinya sangat puas dengan sikapku yang tahu berterima kasih. Ini, setelah kata-kata ancaman itu selesai, kekuatan di tubuhnya seketika menghilang. Dia kembali berbaring di dadaku, seperti anak kucing yang penurut. Membenamkan wajahnya di leherku, berbisik, kau tahu. Aku paling menyukaimu. Aku juga tidak ingin menyakitimu. Tapi, apa boleh buat? Siapa suruh kau tidak patuh? Siapa suruh kau ingin lari? Siapa suruh kau ingin meninggalkan kami berdua? Suaranya semakin pelan, dengan nada serak mengantuk. Sambil berbicara, napasnya menjadi teratur dan panjang, dan dia benar-benar tertidur di pelukanku. Aku tidak berani bergerak sedikit pun, merasakan napas hangatnya, mencium aroma susu yang familiar dari tubuhnya. Namun, pikiranku jernih dan dingin. Aku juga tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun dalam kesunyian. Pelukanku kosong. Liu Ruyan sudah tidak ada. Aku tanpa sadar menggerakkan pergelangan tanganku. Namun, aku tidak mendengar suara rantai besi yang familiar itu. Aku langsung duduk tegak. Aku menunduk, melihat pergelangan tangan dan pergelangan kakiku. Kosong melompong, tidak ada apa-apa. Rantai besi berat itu ternyata sudah dilepas. Jantungku berdebar kencang. Perasaan gembira dan cemas bercampur aduk membanjiriku. Apakah ini ujian darinya? Dengan perasaan was-was, aku berjalan tanpa alas kaki dari tempat tidur. Untuk pertama kalinya, aku berdiri dengan kedua kakiku sendiri di ruang bawah tanah ini yang telah memenjarakanku selama lebih dari setengah bulan. Selangkah demi selangkah aku berjalan menuju pintu besi yang berat itu. Jantungku berdegup kencang seperti genderang. Aku mengulurkan tangan. Mendorongnya pelan, pintu itu terbuka. Di luar pintu ada tangga yang menanjak. Aku menaiki tangga itu dan mendorong pintu lain di ujungnya. Pemandangan yang muncul di depan mataku sangat familiar. Ruang kerja Liu Ruyan. Lemari buku kayu merah besar itu, sofa kulit asli yang mahal, dan aroma tinta yang samar di udara. Aku terpaku di tempat. Ruang rahasia ini, neraka yang memenjarakanku ini, ternyata tersembunyi di balik pintu. Pintu di luar ditarik dari luar, Liu Ruyan masuk. Dia mengenakan pakaian santai rumahan, dengan senyum lembut di wajahnya, seperti istri yang normal. Dia berjalan mendekat secara alami, meraih tanganku. Kehangatan itu terasa melalui kulitku. Namun, aku tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Kau senang? Dia mendongak menatapku. Matanya membentuk bulan sabit yang indah. Ayo kita makan. Aku mulai belajar memerankan seorang suami yang sangat baik, demi kehidupan kecil di dalam perut yang entah kejutan atau belenggu. Juga demi kedua kakiku yang untuk sementara masih utuh. Aku menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan kepada wakil yang terpercaya,
dan berubah menjadi bapak rumah tangga. Setelah Liu Ruyan hamil, seleranya menjadi aneh dan pilih-pilih. Hari ini dia ingin makan asam, besok dia ingin makan pedas. Setiap hari aku memasak untuknya dengan metode ini. Mencari berbagai resep untuk ibu hamil dari internet, apapun yang menenangkan janin. Aku takut pelayananku tidak memadai. Suamiku, hari ini aku ingin makan ikan asam manis. Yang paling otentik, oke. Aku mengenakan celemek dan memasuki dapur yang lebih besar dari kantor perusahaanku. Mulai mengolah ikan kakap putih yang baru saja dikirim lewat udara, dia duduk di kursi restoran. Menopang dagunya, menatap punggungku yang sibuk dengan senyum tersembunyi. Tatapan itu lembut seperti air, seolah-olah aku benar-benar suaminya yang sangat dicintai. Bukannya seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara bawah tanah, awal kehamilan. Reaksi mualnya sangat parah. Setiap pagi aku akan menyiapkan air soda dan irisan lemon sebelumnya. Kemudian mengantarnya ke perusahaan, melihatnya memasuki gedung perkantoran yang ikonik itu. Baru aku bisa mengurus urusanku sendiri. Sore harinya aku akan mengakhiri pekerjaan lebih awal. Berkendara ke perusahaannya, kadang-kadang duduk di kantor presidennya. Membantunya membaca beberapa dokumen yang tidak terlalu penting, agar dia bisa pulang kerja dan beristirahat lebih awal. Tatapan bawahannya padaku, dari awalnya terkejut, berubah menjadi kebiasaan sekarang. Bahkan dengan sedikit iri, mereka mungkin berpikir bahwa Liu Zo mereka yang tidak membumi akhirnya dihangatkan olehku. Koki ini, hanya aku yang tahu. Di balik kemesraan ini, tersembunyi kegilaan yang mendebarkan seperti apa, Liu Ruyan juga semakin bergantung padaku, atau lebih tepatnya, semakin lengket padaku. Dia seperti seorang gadis kecil, kemanapun aku pergi, dia akan mengikuti. Aku melihat dokumen, dia membawa bangku kecil dan duduk di sampingku. Aku memasak, dia memeluk pinggangku dari belakang. Kepemilikan yang sakit-sakitan dan mencekik itu tampaknya diredakan oleh hormon kehamilan. Berubah menjadi manja seperti anak perempuan kecil. Beberapa kali, melihat wajahnya yang tenang saat tertidur. Aku bahkan akan merasakan ilusi yang samar. Mungkin dia benar-benar berubah, mungkin. Kita bisa terus seperti ini, kita mulai seperti pasangan sejati. Akhir pekan, dia akan menarikku untuk pergi berbelanja di mall. Di depan rak barang yang mempesona, dia akan dengan gembira mengambil 2 potong piyama pasangan kartun. Yang satu abu-abu, yang satu merah, mengukurnya di tubuhku. Suami, lihat, apakah ini mirip kita? Dia tersenyum hingga matanya membentuk bulan sabit, aku melihat ke cermin, memakai piyama abu-abu. Diriku yang tak berdaya mencibir, mirip. Kamu adalah Hong Tailang, setiap hari memegang wajan. Dia tidak marah, malah menyandarkan kepalanya di bahuku, tertawa lebih bahagia. Kami akan bergandengan tangan. Seperti semua pasangan biasa, menonton film romantis yang membosankan di bioskop. Berbagi sate cumi di jalan makanan ringan, dia minum teh susuku. Aku makan takoyaki yang sudah dia gigit, rasa manis itu nyata dan menakutkan. Aku menikmati kehangatan langka ini, tetapi saraf di hatiku tidak berani rileks sedetik pun. Malam itu, kami berbaring di tempat tidur membaca buku. Dia bersandar di pelukanku, tiba-tiba meraih tanganku dan meletakkannya di perutnya yang sedikit membesar. Apakah kamu merasakannya? Dia berbisik. Aku hendak bertanya, merasakan apa? Tiba-tiba sebuah getaran kecil datang dari bawah telapak tanganku. Denyutan aneh, seperti ikan kecil yang perlahan mengeluarkan gelembung di dalamnya. Seluruh tubuhku membeku. Inilah gerakan janin. Aku menundukkan kepala. Menatap Liu Ruyan, dia juga mendongak menatapku. Di mata indahnya itu, berkilauan semacam cahaya yang belum pernah kulihat, bercampur dengan cahaya keibuan dan cahaya harapan. Saat itu, sebuah perasaan meluap di hatiku. Emosi kompleks yang tak terlukiskan. Aku bukannya tidak tersentuh oleh kehidupan kecil yang akan datang ini. Denyutan kecil itu seolah-olah langsung mengetuk hatiku, membuatku benar-benar merasakan. Ada kehidupan yang terhubung dengan darahku, tetapi hubungan ini juga seperti belenggu baru yang mengikatku dengan kuat di tempat. Hari-hari berlalu seperti ini. Suasana yang tenang namun aneh berlalu hari demi hari sampai hari itu. Salah satu mitra perusahaan saya berkunjung, kepala bagiannya adalah seorang wanita karir yang sangat cakap. Kami membahas jam kerja di ruang rapat, lalu mengobrol beberapa patah kata lagi di lorong. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu nama kepada saya, berkata nanti. Jika ada kesempatan, kita bisa bertukar pikiran lebih banyak. Saya baru saja akan berterima kasih, tetapi ketika saya berbalik, saya melihat Liu Ruyan berdiri tidak jauh dari sana entah sejak kapan. Dia hanya berdiri diam di sana. Wajahnya masih tersenyum seperti biasa, tetapi matanya menatapku dengan tajam. Kartu nama di tangannya, tidak ada kehangatan sedikit pun di matanya. Udara seolah membeku seketika. Kepala wanita itu juga menyadari bahwa suasananya tidak benar. Dia tertawa canggung, mencari alasan dan pergi dengan tergesa-gesa. Liu Ruyan baru kemudian melangkah maju dan berjalan perlahan ke arahku. Dia berjalan di depanku. Tidak marah, juga tidak bertanya,
hanya mengulurkan jari-jarinya yang ramping. Dengan lembut mengambil kartu nama itu dari tangan saya. Lalu, di depan saya, dia menggunakan sikap yang sangat anggun. Ruang gelap kecil itu sebenarnya cukup luas. Sejak insiden kartu nama terakhir. Kalimat Liu Ruyan, ruang gelap kecil itu sebenarnya cukup luas. Seperti suara iblis, bergema di telinga saya selama beberapa hari. Saya menjadi jujur. Sangat jujur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga tampak sangat puas dengan kepatuhan saya. Tidak menyebutkan hal itu lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat dalam ketenangan yang aneh ini. Begitu cepat hingga perut Liu Ruyan seperti balon. Membesar. Begitu cepat hingga tanggal perkiraan kelahiran tiba dalam sekejap mata. Rumah sakit. Di luar ruang bersalin, saya mengerutkan kening dan mondar-mandir dengan cemas di lorong. Lampu operasi merah yang menyala, seperti mata haus darah, menatapku dan membuat hatiku panik. Hati saya campur aduk. Ada harapan untuk kehidupan kecil yang akan segera lahir itu. Ada kekhawatiran tentang wanita gila di ruang bersalin itu. Lebih banyak lagi adalah kebingungan tentang masa depan saya. Begitu pintu ruang bersalin terbuka, seorang perawat keluar. Aku melesat maju, tenggorokanku terasa kering dan tegang. Dokter, bagaimana istriku? Perawat itu melepas maskernya, memperlihatkan wajah lelah. Namun dengan senyum lega, selamat, ibu dan anak selamat. Ibu dan anak selamat. Kata-kata ini seperti aliran kehangatan. Seketika menghapus semua kecemasan dan kegelisahanku. Aku menghela napas panjang. Kakiku terasa agak lemas. Ketika aku menerima si kecil dari tangan perawat. Bayi perempuan yang lembut itu, hatiku seperti dipukul oleh sesuatu. Dia sangat kecil, matanya tertutup rapat. Mulut kecilnya tanpa sadar mengecap-ngecap. Aku memberinya nama panggilan Xiao Yuiwei. Melihatnya, semua perhitungan dan kewaspadaan di hatiku. Ketakutan tampaknya meleleh pada saat ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, sentuhan paling primitif dari hubungan darah. Selama masa pemulihan Liu Ruyan, aku benar-benar menjadi seorang ayah super. Mengganti popok, membuat susu formula, menepuk punggungnya agar bersendawa. Menidurkannya. Dari awalnya kikuk, hingga kemudian terampil. Aku sibuk tak kenal lelah. Liu Ruyan sebagian besar waktu bersandar di kepala tempat tidur. Diam-diam memperhatikan sosokku yang sibuk mengurus putri kami. Kegilaan di matanya. Dan rasa memiliki telah banyak berkurang, digantikan oleh kelembutan dan kepuasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan itu membuatku beberapa kali merasa salah, seolah-olah kami benar-benar pasangan yang membuatku sedikit kewalahan. Di rumah mertuaku, aku menampilkan semua kualitas seorang menantu yang baik secara maksimal. Berinisiatif masuk ke dapur. Membantu ibu mertua memasak, menemani ayah mertua bermain catur dan mengobrol tentang berita di balkon. Membuat kedua orang tua itu tersenyum lebar. Ini semua adalah keterampilan bertahan hidup. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun pengalaman saya. Setelah makan malam, ayah mertua memanggil saya ke ruang kerja. Menepuk bahu saya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lin kecil. Ruyan anak ini, sejak kecil kami kurung, mungkin wataknya sedikit aneh. Nanti kamu banyak mengalah." Ibu mertua juga menyahut di samping. Iya. Kalau ada yang dia lakukan tidak benar, kamu banyak maklumi dia. Aku mendengarkan. Dengan senyum sempurna di wajahku, tapi mencibir dalam hati. Bukan hanya aneh, putrimu itu Yandere, bisa mengurung orang di ruang bawah tanah. Dan mengikatnya dengan rantai besi. Tapi aku mengatakannya dengan sangat tulus. Ayah, ibu, jangan khawatir, temperamen Ruyan cocok sekali denganku. Kami berdua memang ditakdirkan bersama. Setelah kembali dari rumah ayah mertua dan ibu mertua, aku benar-benar menjadi budak anak perempuan. Setiap kali ada waktu luang, aku memeluk Yuyu kecil. Membuatnya tertawa, menyanyikan lagu anak-anak yang fals untuknya, melihatnya bergumam. Hatiku meleleh. Malam ini, aku sedang memeluk putriku. Dan mencium pipi kecilnya yang merah muda, Liu Ruyan memelukku dari belakang. Meletakkan dagunya di bahuku, dengan nada yang sedikit dibuat-buat merajuk dan bermanja. HMPH, sekarang di matamu hanya ada anak perempuan, kamu tidak menemaniku lagi. Aku tertawa, berbalik, sambil memeluknya dan Yuyu kecil bersamaan. Ke dalam pelukanku. Bagaimana mungkin? Aku menunduk dan mencium keningnya. Kalian berdua adalah permata hatiku. Dia dengan puas bersandar di pelukanku. Mengangkat wajahnya, matanya yang indah melengkung seperti bulan sabit. Dia menatapku dengan tatapan lembut yang kukenal. Tapi kata-kata yang keluar membuat hatiku melonjak kaget. Suami, melihatmu sangat menyukai Yuyu kecil sekarang, aku juga ingin memberimu kejutan yang pasti kamu sukai. Sejak putriku lahir, duniaku hanya tersisa susu formula, popok, dan tawa gumamnya. Aku memeluknya seperti memeluk seluruh dunia. Harta karun terlembut, kejatuhan sukarela, dia akan menjadi seorang budak perempuan yang teliti. Hari ini, aku sedang sibuk dengan panik. Mengganti popok Xiao Yuiwei. Kaki kecilnya menendang-nendang di lenganku.
Liu Ruyan berjalan dari belakang dan berbisik misterius di telingaku. Sayang, aku akan membawamu melihat hadiah. Napasnya membawa sedikit rasa manis. Aku tidak menoleh, fokus pada apa yang sedang kulakukan. Aku sedang sibuk. Aku tidak punya waktu. Kamu pasti akan menyukai hadiah ini. Pasti akan menyelesaikan segalanya. Dia tidak menyerah. Lengannya dari belakang melingkari pinggangku dan mulai merayu. Dan juga, aku juga sangat menyukainya. Maukah kamu pergi bersamaku? Maukah kamu pergi bersamaku? Dia menggosok-gosok punggungku seperti kucing yang lengket. Aku tahu bahwa aku sama sekali tidak punya ruang untuk menolak keputusannya. Di bawah bujuk rayunya, akhirnya aku mengalah. Aku menggendong putriku dan duduk di kursi penumpang depan. Aku memasang sabuk pengaman. Xiao Yuiwei tertidur dengan tenang di pelukanku. Liu Ruyan menyalakan mobil. Suasana hatinya sangat baik hingga dia bahkan bersenandung. Pemandangan jalanan di luar jendela mobil. Mundur dengan cepat. Aku melihat wajah tidur putriku yang tenang di pelukanku. Namun, perasaan firasat yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Seluruh tubuhku menegang. Tempat dia membawaku ternyata adalah tempat yang penuh dengan keringat. Dan aroma hormon seperti ini. Begitu masuk, aroma campuran kulit. Dan disinfektan menyeruak. Tidak jauh dari sana. Terdengar suara tumpul, buk, buk, dari pukulan tinju ke samsak. Dan juga teriakan serak dari pelatih. Liu Ruyan membawaku masuk dengan akrab. Berhenti di depan ring tinju yang terpisah. Di atas ring tinju, berdiri sosok yang familiar. Ji Boxia. Dia mengenakan celana pendek dan singlet tinju, memakai sarung tinju merah. Namun, penampilannya sama sekali tidak menunjukkan ketangguhan seorang petinju, malah seperti kelinci yang ketakutan. Ketika dia melihat mataku, kakinya gemetar dengan jelas. Itu adalah semacam ketakutan yang berasal dari tulang. Ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Orang ini, Liu Ruyan merebut dari tanganku. Xiao Yuiwei yang tertidur lelap di hasilnya. Senyum di wajahnya cerah dan aneh. Dia mengguncang putrinya di pelukannya, dagunya menunjuk ke arah Ji Boxia. Dengan nada santai yang hampir kejam, dia berkata, "Lihat, kamu bisa memukulnya lagi. Ingatlah untuk memukulnya dengan keras. Aku menghabiskan pesanan besar untuk menjadikannya sebagai partner tinjumu. Bagaimana? Apakah ini kejutan?" Kejutan? Aku hanya merasa melihatku memukuli orang. Di bawah beberapa desakan Liu Ruyan. Aku menerima nasib dan melepas jaketku. Staf menyerahkan sepasang sarung tinju hitam kepadaku. Aku perlahan memakainya dan naik ke ring tinju. Ji Boxia di seberang, melihatku naik, wajahnya langsung memucat. Matanya penuh dengan permohonan dan ketakutan. Dia seperti menghadapi binatang buas yang akan mencabik-cabiknya. Aku bahkan tidak repot-repot berpose, hanya asal-asalan mengayunkan beberapa pukulan. Tinju itu membawa suara angin, tetapi tidak menggunakan banyak kekuatan. Namun, Ji Boxia tanpa ketakutan, secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkis. Langsung terkena pukulanku di pipi. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang dan langsung pingsan. Pelatih di pinggir lapangan tercengang. Aku berdiri di atas ring, melihat Liu Ruyan di bawah ring menggendong putrinya. Menonton dengan asyik, hanya merasa absurd dan menyedihkan. Dia menggendong Xiao Yuiwei. Menggoyangnya dengan lembut, sambil menonton lelucon di atas ring, sambil menggunakan suara yang sangat lembut, untuk membujuk putrinya yang masih bayi, Xiao Yuiwei. Ingat ya, di masa depan kamu harus seperti ayahmu, menjadi wanita yang kuat dan tabah. Suaranya berhenti, matanya melayang ke arahku, sudut mulutnya melengkung membentuk, kelengkungan abnormal yang familiar. Tapi, kamu tidak boleh menempel pada ayah seperti ibu. Jika kamu berani, ibu akan cemburu. Dia menundukkan kepalanya. Hampir menempel di telinga putrinya, mengucapkan dengan nada seperti mimpi. Kata-kata yang membekukan darahku, jika itu terjadi, ayah akan kembali dikurung di ruang gelap. Ruang gelap, itu bukan mimpi buruk yang terlupakan, melainkan sebuah pedang Damocles yang selalu tergantung di atas kepalaku. Aku melepas sarung tinjuku, melemparnya ke lantai, turun dari ring, memaksakan senyum. Dari susu formula kesukaannya. Ada raw wings to fly, ada raw wings to fly. Ada raw wings to fly, ada raw wings to fly.